anak dan mantan istri nggak ada di rumah. Jadi cuma ketemu nyokapnya, cuma geber-geber aja, brem. Saling. Terus geber-geber. Stop normalisasikan kata obok-obok. Tapi kalau sampai sekarang main sama cewek itu udah bagian dari bahasanya apa ya? Keseharian aku lah. Hai guys, ketemu lagi bersama dengan aku, Rani, di podcast Ruang Meeting atau PRM. Meetingin apa ya kita hari ini? Hey guys, kedatangan kita, podcast kita yang hari ini itu benar-benar spesial karena kita kedatangan salah satu tamu yang sebenarnya udah cukup viral ya. Mungkin kalian juga kenal di sosial media karena beliau ini sering warawiri di sosial media. Oke, mungkin kita langsung panggil aja tamu kita satu ini, Kak Satria Mahati. Mungkin di sini kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih apa yang terjadi dengan Kak Satria sampai banyak ini? Yeah. Jadi gimana nih Kak Satria, boleh introduction dulu ke penonton kita? Oke, jadi sebelumnya aku OTW kesini, kebetulan ngejar waktu ya guys ya. Jadi aku agak ngebut, and then ada mobil nyerempet dari sisi kanan, and then ya ini yang terjadi lah. Tuh. Sampai kaki-kaki semua habis. Sampai kaki. Celana robek. Semuanya. Wow, gila. Perjuangan Kak Satria buat datang ke podcast hari ini super duper wow banget sih perjuangannya. Boleh kita applause ya guys. Gila, beliau ini tapi masih tetap bela-belain ke Sleepy loh. Wah, parah sih. Aku TW dari Bekasi loh. Wow, dari Bekasi. Wah, jauh banget sih. Jauh banget. Lagi ngekos di Bekasi soalnya. Oh, ngekos di Bekasi. Wah, waduh jauh banget sih. Dari Bekasi ke Sleepy. Wah, itu 1 jam lebih ya? Ya kurang lebih. Iya, kurang lebih 1 jam lebih. Wow, mantap sih ini. Perlu aku applause banget sih untuk Kak Satria nih. Oh iya, oke Kak Satria, sebenarnya mungkin netizen pada penasaran nih. Kak Satria sekarang lagi sibuk apa sih sebenarnya? Kalau aku sekarang lagi ngikutin belakangan ini program atlet yang diterapin sama salah satu camp. Kebetulan nama campnya Beat Up. Aku salah satu main talent yang ada di sana. Karena dalam waktu dekat ini juga aku ada pertandingan kan tanggal 26 gitu. Jadi aku dari kemarin fokusnya cuma latihan dan mican. Kayak gitu. Mican itu namanya Mimi Cantik. Oh, Mimi Cantik. Jadi itu ngapain tuh sebenarnya, kegiatan apa itu? Mican itu sebenarnya apa ya? Ini udah jadi rahasia umum sih sebenarnya. Mican itu ketika antar dua individu lah bahasanya kalau menurut aku, itu kita offer sesuatu di table. Apa yang dia bisa offer buat aku, apa yang bisa aku offer buat dia. And then ya nanti berujung hasilnya seperti apa. Oke. Kayak deal-dealan ya, ibaratnya. Semacamnya. Iya, semacamnya. Oke, nih Kak Satria kan udah lama juga ya nggak ke podcast-podcast. Jadi gimana tuh perasaannya pas akhirnya tiba-tiba ada yang ngundang lagi nih untuk datang ke podcast? Feels good to be back. Ngerasa excited pas dapat kabar dari Vio nih ada podcast gini ya. Penasaran aja sih gimana sih rasanya dan apa yang bakal ditanya-tanya. Iya. Sebenarnya nih kita juga penasaran. Kan Kak Satria nih kecelakaan ya sebelum kesini. Kira-kira kejadian kecelakaan ini bakal ngaruh nggak nih? No excuse around here. Aku nggak suka alasan. Jadi ya gimana ya? Aku tahu bakal ada pertandingan nanti, paling aku cuma butuh waktu beberapa hari sih buat recovery. Gitu. Dan kayaknya yang ini patah. Kayaknya soalnya nggak bisa ditekuk ke atas, nggak bisa lawan arah tuh dia. Kalau lawan arah di sininya dia nyeri. Terus di sini udah mulai membengkak hijau. Entah apalah, perlu di ronsen mungkin nantinya. Wow. Kayak gitu. Agak serem sih. Keseret 3 meter tadi kita tuh. 3 meter? Kayak gitu, merosot. Gila sih, gak bisa ngebayangin jujur aku. Wow, gila. Ya. Oh iya, kalau boleh tahu itu pertandingannya tuh kapan, Kak? Nanti tanggal 26 Juli bulan ini. Bentar lagi dong. Yes, di Ponorogo. Ponorogo. Betul. Ini boxing kah? Boxing ya? Menggunakan tangan ya kan, sedangkan tangan kiri aku patah. Sedangkan yang paling sering digunakan itu kan tangan kiri kalau di boxing. Kayak gitu.
Jadi Wow. aku berharap ini benar-benar cepat sembuh sih. Tapi kalau misalnya dari hasil ronsen dokter kamu harus recovery dulu mungkin kayak 1 bulan or something, itu gimana tuh? Enggak, apapun aku tabrak, yang penting jadi dah. Bisa. Oke, pertandingan harus jadi. Nggak boleh nggak, aku terlalu ambisius soalnya Mantap. buat ini tuh. Jadi perih sih sebenarnya ini kenangin. banget. Iya, Nah, udah nggak apa-apa, keep going. Tuh udah berakhir. Wow. Gila sih. Oh, berarti tanggal 26 Juli bakal ada pertandingan. Betul. Kalau boleh tahu tuh lawannya siapa sih, Kak? Namanya Kunans. Kunang. Dia salah satu orang micro influencer yang ada di Ponorogo. Oh, jadi sesama influencer ya justru. Oh, sesama Influencer influencer. Wah, Kayak so gitu. fun sih kelihatannya. Iya. Oke, dari Kak Satria sendiri nih, mungkin netizen pada penasaran ya. Selain boxing dan Michan, kira-kira Kak Satria tuh ngapain lagi sih sebenarnya kesehariannya? Apa sebenarnya cuma itu aja? Atau mungkin mengunjungi anak terkadang gitu? Itu terjadi udah bulan apa terakhir ya? Aku tuh pinjem terakhir bener-bener datengin rumahnya mantan istri itu, aku pinjem moge kakakku bener-bener buat showing off aja ke orang tuanya kalau misalkan lihat nih apa yang kalian dulu terutama buat mantan istri ya, apa yang dulu kalian remehin sekarang ya udah jadi walaupun dapat privilege dari orang tua kayak gitu. Dan ternyata pada saat itu anak dan mantan istri nggak ada di rumah, jadi cuma ketemu nyokapnya, cuma geber-geber aja, brem. Saling. Terus geber-geber. Oke. Jadi udah lama banget ya? Itu bulan, I guess bulan Februari untuk jenguknya. Oke. Iya, tapi kalau yang bener-bener pertemuan intens itu ada di bulan Oktober tahun kemarin. Wah, udah lumayan Udah lama lumayan lama banget karena nyokapnya sendiri set boundaries kan. Oh iya. Kayak gitu. Iya. Takut anaknya diapa-apain apa segala macem lah mungkin. Tapi mungkin yang sekarang netizen lihat itu Kak Satria ini sekarang udah be better ya dibanding yang kemarin-kemarin, bener gak sih? Membaik, sangat membaik. Oh, oke. Iya. Jadi apa sih yang ngebikin Kak Satria tuh akhirnya wah gue harus lebih baik lagi nih ke depannya. Apalagi kan yang netizen tahu, apalagi kita tahu kan dulunya tuh Kak Satria begajulan lah, bad boy gitu kan. Bener. Terus apa sih titik baliknya gitu? Sebenarnya lebih ke self awareness aja sih, kesadaran diri ya, kesadaran internal dari dalam diri aku sendiri gitu kan. Apalagi udah umur berapa nih aku sekarang, udah bentar lagi udah mau 22, nggak bisa main-main lagi. Oh, Aku rasa kayak gitu. Masih muda banget nggak Kak? 22. Iya, masih sih, masih lumayan muda banget karena di sini anak-anaknya udah mungkin Tua-tua. Ya, enggak juga sih ya. Sekiranya kita masih 2000-an lah Oh, ya. masih 2000-an. Masih 2000-an. Oh, ternyata kamu tuh semuda itu ya, ternyata. Tapi sekarang kondisinya kamu kuliah atau Enggak, gimana? Oh, enggak. kebetulan papa kan ya almarhum itu ada titipan akan aset apa segala macam. Jadi anak-anaknya ini di apa ya, dikasih amanah lah bahasanya gitu untuk nerusin kayak kos-kosan dan sebagainya untuk dikelola. Oh, dikelola. Kayak gitu. Oh, jadi berarti sekarang juga ngurus bisnis dari papa ya? Salah kalau satunya. Gitu. Oh, I see. Iya. Ya, aku juga ngeliat ngeliat bahwa papahnya Kak Satria juga sempat meninggal ya waktu tahun lalu, betul? 2023. Oh, 2023. Itu apakah menjadi salah satu titik balik hidup Kak Satria sendiri? Enggak juga, justru aku ngerasa kehilangan peran orang tua aja. Jadi sekarang aku ngerasa kayak anak yatim piatu aja. Jadi ya udah sih apa-apa serba sendiri, kerja apa dan sebagainya. I see. Lebih ke mandirinya aja sih yang diutamain. Kemandirinya aja ya. Iya, I see. Oke. Tapi jujur aku suka sih sama maksudnya kehidupan Kak Satria mungkin yang sekarang ya, karena mungkin Sorry. Iya, Aku mau kena sopanya. nggak apa-apa, aman. Karena kan sekarang ibaratnya jadi lebih baik lagi, udah nggak yang terlalu dipandang jelek lah sama netizen ya, apalagi. Nah, sebenarnya tuh kalau dari Kak Satria sendiri nih ya, kan ketidakhadiran Bapak di dalam hidup itu kan bukan menjadi titik balik, tapi yang kayak menjadi biar kita hidup mandiri gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya dengan ketidakhadiran Bapak, apakah menjadi akur juga mungkin sama saudara lain gitu? Oh,
Jadi lebih bahasanya apa ya? Lebih terhubung secara emosional. Lebih emotionally connected sama mereka. Oh, oke, Kayak gitu. I see. Ya, emang Dengan cara benar ya sih itu. kalau gitu. Oke, Kak Satria nih aku lihat-lihat banyak banget ya tatonya. Iya. Banyak banget. Ini terakhir bikin tuh kapan ya? Ini yang di belakang leher nih. Di sini? Tuh. Oke. Masih pekat nggak hitamnya? Iya. Kelihatan. Ya, ini artinya kalau nggak salah itu simbol dari kejayaan sport. Karena kan kebetulan jangka panjang dan militer ya. Karena kebetulan jangka panjang kan aku kan fokusnya kan pengen jadi atlet. Kayak gitu, terutama atlet MMA. Jadi ya aku butuh sekitar waktu 5 tahun lah buat ngedalamin combat sport ini kayak gitu. Oke. Kira-kira aku ada potensi nggak buat itu? Kalau misalnya dari lihat postingan-postingan Kak Satria sekarang sih kayaknya udah ada potensi Udah ada ya. potensi ya. Iya. Kan waktu bulan 5 kemarin, bulan Mei itu sempat tanding juga ya. Oh. Sama si Fahmi. Ya. Aku lihat sih itu. Itu banyak juga ya yang semangatin, banyak juga yang komen-komentar netizen. Ternyata, ternyata Satria sekarang boxing gitu ya. Ada improvementnya. Iya, ada improvementnya. Tapi keren sih. Karena kan dari awal tahun 2020-an itu kan Kak Satria kayak dianggapnya ya, tahu sendiri lah ya. Stigmanya negatif iya, banget stigmanya gitu. iya benar, negatif banget. Apalagi dari yang kejadian waktu dulu sama mantan istri gitu ya. Terus habis itu ada situasi di mana Kak Satria mungkin cerai gitu ya. Bener. Terus habis itu kembali sendiri, terus jadi sering main sama cewek gitu ya. Tapi kalau sampai sekarang main sama cewek itu udah bagian dari bahasanya apa ya? Keseharian aku lah. Oh, keseharian. Oke. Karena kan mican kan bagian dari keseharian aku sebenarnya. Iya. Aku misalkan ada produk, aku kan per bulan kan udah pasti masuk endorse kan. Iya. Nah untuk itu kan aku kan rata-rata dibutuhin perempuan. Jadi kan aku harus ngelakuin talent scouting. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya mican itu pasti terjadi. Oh, mican itu pasti terjadi. Dalam 1 minggu mungkin 3 kali. 3 kali. 4 kali aku mican kayak gitu. Lumayan sering sih ya. Lumayan jatuhnya. sering. Iya. Lumayan sering. Berarti bisa sampai pagi ya? Enggak juga lah. Oh, enggak juga. Jam-jam biasanya mereka tuh balik jam 11. Oh, jam 11. Kalau yang nakal-nakal banget biasanya mintanya nginep. Iya sih ya. Tapi itu ya gimana ya kan balik lagi ke merekanya kalau aku. Iya, benar. Aku sifatnya menyesuaikan aja. Oh, menyesuaikan. Iya, jadi ketika aku talent scouting, aku ketemu mereka, aku pelajarin. Kebetulan kan aku baca buku namanya Seni Memahami Wanita kan. Jadi aku jadi aku cukup nggak susah lah buat aku pelajarin karakter perempuan kan. Jadi setiap ketemu itu aku pelajarin gimana. Oh gitu. Seru jadi, tau. Oh seru. Iya. Berarti kamu tahu dong karakteristik cewek tuh. Paling ya nggak jauh-jauh kayak misalkan yang ini independent woman nih. Yang ini kayaknya agak menye-menye nih. Yang ini spek ani-ani nih. Ani-ani no. Simpenan yes. Kayak gitu, jadi kayak gitu. aku tuh bisa ngebedain. Kalau Rani gimana? Kalau aku? Sejauh ini ya, ramah sih. Sejauh ini ramah. Maksudnya aku nggak melihat sesuatu yang cenderung ke arah negatif itu. Karena ini nggak ada. Kayak gitu, sejauh ini. Gitu. Iya emang nggak ada sih. Bagus. Iya. Positif. Iya kan? Nakal dikit nggak apa-apa lah ya. Iya. Nggak tahu ya. Nggak mau nakal sih. Aku positif banget orangnya. Positif banget. Serius. Oh jadi berarti kadang ada yang nginep ya Kak. Berarti itu kalau misalnya ceweknya ngajak. Enggak Seringan. sih. Biasanya mereka tuh nggak ngajak. Nginep yuk enggak. Cuma mereka tuh pasti ngasih alasan untuk tidak pulang. Kayaknya kemalaman deh kalau aku pulang jam segini. Nah, itu kan aku udah tahu tuh 2 langkah ke depan maksudnya seperti apa. Iya. Kita semua paham lah ya. Oke. Kayak gitu. Atau misalkan ini aku dikunciin ini kalau udah jam segini. Kayaknya kemalaman deh kalau aku balik. Aku kan jaraknya 30 km gini-gini. Ada aja alasan-alasan. Oh alasan kayak gitu. Yang mereka kasih kayak gitu. Oh I see. Nginepnya jadi sama kamu? Iya biasanya. Oh. Biasanya bobo di rumah. Oh bobo di rumah. Ya. Atau nggak misalkan aku bukain kamar. Terus aku tanya ke mereka, mau ditemenin apa ditinggal? Kayak gitu. Aku nggak bener kan? Transparansi. Bener. That's the fact.
Tapi ya untuk itu aku udah belakangan ini aku udah mulai memfilter karena apa? Karena aku udah punya pacar. Oh, Kayak gitu. Jadi udah punya aku pacar. diizinin kayak mican dan sebagainya asal nggak lebih dari itu. Tahu kan maksudnya? Iya, nggak lebih isi. dari itu. So, ya udah. Tapi pacar kamu sering ikut untuk mican? Nggak mau diajak. Kenapa nggak mau? Buat alasannya tuh aku lupa kalimatnya kayak gimana. Intinya itu biar dia tuh nggak ngerasain sakit hati atau dia tuh nggak mau dengar atau ngeliat hal-hal tuh yang dia nggak pengen. Kayak gitu. I see. Ternyata kayak gitu ya. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari banyak netizen juga kali Apa ya. itu? Kenapa sih akhirnya kamu tuh dijuluki sebagai orang yang fuckboy? Aku nggak tahu ya. Pertama kali itu kalau di TikTok aku pertama kali itu ngegodain pramugari. Ada konten yang sampai sekarang ngegodain pramugari. Oke. Dan kebetulan pramugarinya tahu aku dan dia salting dan aku post itu. Pertama kali aku punya second account kan kalau di Iya, Instagram iya. kan aku post di second account, teman-teman aku rame juga nge-reply. Terus ya udah akhirnya aku coba post di TikTok, meledak. Macam-macam dah tuh komen, sepuh inilah, ini wah, kita tahu lah kawan komen-komennya seperti apa kurang lebih. Iya. Terus aku lihat, wah ini bisa jadi salah satu konten model buat aku gitu loh, bisa jadi pasif konten juga buat aku post apa segala macam dan akhirnya aku nemuin ini aku sendiri, niche aku sendiri bahasanya lah. Aku nemuin niche aku sendiri, aku post sama cewek lagi, naik ya, post lagi naik ya, naik dan akhirnya jadi habit, jadi lifestyle. Oh. Kayak gitu. Itu awal mula aku dibentuk. Itu tahun berapa ya? Sama pramugari itu umur tahun dikit lagi. 2024 bulan 3 tanggal 24. Oh. Udah sekitar berapa ya? 4 tahun? 3 tahun ya? 3 tahun yang 3 lalu. tahun. Ya, 3 tahun yang lalu. Wow. Oh, jadi akibat salah satu akibatnya dari situ ya. Iya. Ketemu Oke. niche, aku pikir wah ini kan kalau aku sempat belajar kayak selain konten model aku sempat ngeliat itu ada perbedaan antara red ocean sama blue ocean itu kalau di konteks ini gitu di industri ini. Kalau blue ocean itu mereka tuh ngelakuin hal yang beda dari yang lain. Kalau red ocean itu bisa jadi kayak food vlogger. Mereka food vlogger, mereka kayak gitu-gitu semua tapi nggak ada yang ngebedain mereka dari yang lain. Oh, yang beda ya? Iya. Yang beda. Oh. Itu mungkin aku jadi ngerasa ada ikonik di situ lah. Oh, berarti salah satu akun, maksudnya kan aku ngelihat akun Ksatria itu banyaknya setiap video itu pasti sama cewek yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya itu, Mostly, iya, berarti itu sebenarnya emang taktiknya Ksatria ya? Iya, benar. Oh, Dan aku tuh nggak pernah sampein ke publik entah itu dalam bentuk konten atau apa segala macem. Kalau misalkan sorry to say kayak rata-rata kalau di setiap konten aku sama cewek ada yang bilang obok-obok lah apa segala macem gitu kan. Itu aku nggak pernah sampein itu. Nggak pernah ada omongan kalau aku bakal obok-obok ini nggak ada gitu. Jadi mereka sendiri yang berasumsi. Iya. Karena branding fuckboy yang kakak maksud tadi. Iya. Kayak gitu terlalu melekat di aku ya kan akhirnya wah gas aja lah nih. Tapi sebenarnya suka nggak sih kayak ada banyak komen obok-obok? Aku kalau belakangan ini aku udah mulai kayak bahasanya muak lah kayak gitu dan itu nggak seharusnya Saksikan ya. ya kayak gitu karena kasihan ceweknya juga orang ceweknya cuma tiktokan sama aku doang orang mikirnya aku bawa dia gitu kan kayak kasihan aja gitu. Iya benar-benar. Tapi ceweknya sampai ada yang pernah kena hujat nggak sih karena konten sama Ksatria? Kalau kena hujat sih enggak paling di warning ya sama yang aku tahu ya di warning sama circle mereka terutama keluarga juga termasuk. Kayak gitu hati-hati karena kan ya, stigma orang kan wah nih Satria nih tukang obok-obok nih apa segala macem gitu ya kan walaupun sesekali memang iya tapi kan nggak selalu gitu. Ya, tapi nggak selalu. Berarti berkurang ya sekarang daripada dulu-dulu. Kalau sekarang malah udah enggak sih paling kalau ke pasangan iya Oh kayak iya gitu iya. cuma kalau ke talent kayaknya enggak deh udah enggak. Oh udah enggak. Dulu berarti ya? Dulu iya sebagian. Aduh kepancing lagi gua. Sebagian lah Kak, enggak semuanya. Sebagian, enggak semuanya ya. Oke. Aku kan profiling background mereka dulu, kayak gitu aku pelajarin mereka kayak gimana nih gini. Berarti yang sesuai sama tipe kakak ya? Iya, yang masuk kriteria kayak gitu.
Oke. Pancing gue Dit. Gak apa-apa lah ya. Oke, mungkin di sini teman-teman terutama kreatif ya, mungkin juga pada penasaran sih. Sebenarnya bodycount Ksatria tuh berapa sih? So far sejauh ini? Iya, sejauh ini. Sejauh ini mau jawaban yang kayak gimana nih? Iya, Aku bisa kasih banyak jawaban soalnya. Oh, banyak jawaban. Jadi gimana tuh Kalau terserah yang Ksatria? bener-bener real ya, aku Ya. tuh berhenti ngitung di 150. Udah, aku dari situ udah berhenti ngitung. Mau dari spek A sampai Z itu udah aku cobain. Oke. Nah, serius. Oke, Nah, oke. beneran Dut. Dari pramugari, dari KAI, dari perawat, guru BK. Guru Tapi BK? masih muda Kak, yang masih umur 24 tahunan lah. Oke. Beberapa tahun di atas aku udah. Terus apa lagi? Yali-yali. Yali-yali. Oke, yali-yali. Iya. Oke. Udah banyak lah intinya gitu. Dan aku udah ngerasa kayaknya enough deh gitu. 150 udah enough. Enough. Iya, saya emang enough banget sih. Over gak sih itu? Iya. Ya, tapi itulah lifestyle dulu lah ya gitu. Sekarang mah udah lebih sehat gitu Lebih ya. sehat. Lebih Semenjak sehat. aku sering konsumsi tiamisin 1000 namanya. Apa itu? Buat ngesterilin internal lah pokoknya. Bisa dipelajarin nanti cari obat tiamisin 1000 adalah itu adalah. Oh, gitu. Itu anjuran dari Halodoc. Oh. Oke. Terus Kak Satria sendiri kan tadi kan sempat ngomong ya kalau misalnya body count-nya 150. Jujur aku speechless sih. Kenapa? Itu rata-rata bidadari loh. Bidadari? 90% itu bidadari. Bidadari tuh menurut Kak Satria tuh gimana bidadari? Speknya itu rate 8 sampai 9, bahkan 10-nya masuk. 8 sampai 10 lah. Kalau kalau di tongkrongan aku tuh kita kalau ngeliat cewek, misalnya tunjuk si A nih. Nah, ntar ada rate nih 1 sampai 10 berapa Oh, kayak oke. gitu. Ini rata-rata 8 sampai 10 semua. Oh, 8 sampai 10 semua dan mereka mau. Mau. Aku nggak pernah maksa sih Kak sejauh ini. Oh, nggak pernah Iya. maksa. Gak usah berkata kasar ya, gak usah berkata kasar, gak usah. Aku tipenya ngebujuk soalnya. Oh, bujuk. Jadi kayak gimana biasanya? Aku nggak ngomong, Oh, nggak mulai aja langsung. Dan rata-rata mereka ya kayak gitu, pasrah. Mau belajar nih. Iya mungkin. Soalnya kadang, dari soalnya sebelum dia Iya. pasrah dibawa dulu nih ke PIM, kan ada Victoria's Secret yang Ya, ketiga, oh. beliin aja pajamas atau apa. Misalnya dia kita lihat nih ini cewek nih kalangan apa nih, ini kan oh di kalangan menengah ke atas nih. HP-nya apa? HP-nya 15 Pro Max, oh circle kayak gini, papa udah dapet konsepnya di otak ya kan. Sini kita ke VS. Belanjain misalnya pajamasnya kan lumayan tuh iya, sekitar 1,9 nih kalau nggak salah. Sama apa body mist lah apa Iya, lah gitu body kan. mist-nya. Baru udah terbawa ke rumah, terbawa ke hotel. Kan pasrah udah mau nggak mau kan, nah dari Satria gitu ya. Tapi itu masih termasuk murah sih kalau kasih VS. Oh ya? Iya, masih termasuk murah. Tapi kan aku juga mahal, kita sama-sama mahal Kak. Oh. Iya, sama-sama Iya, dari ini. Oh iya. gitu. Biasanya kalau misalnya speknya itu kan kalau yang menengah ke atas, ada nggak yang menengah ke bawah? Ada tapi harus balik lagi cantik. Mau itu HP dia Android atau apapun itu, aku nggak peduli asalkan looks dia mendukung, ya udah kita gas. Tapi kamu suka sama yang cewek punya Android? Ya, kalau cantik, kenapa enggak? Dulu kan kamu pernah ada statement gak Iya, mau sama cewek Android. Bener. Nah itu kalau misalkan kita dalamin lebih dalam lagi ya, Gimana? itu berlaku buat mereka yang, kayak gitu. Yang apa? Ya, Catuk. Buat catuk. Oke. Cabut biar ngantuk. Oke. Izinin Milonya ya. Ya nggak apa-apa. Biar dingin dulu. Ya biar nggak terlalu dingin. menyala. Ya. Oke. Kan tadi kan Kak Satria sempat ngomong ya, rata-rata cewek yang Kak Satria ajak itu di rate 8 sampai 10. Tapi sebenarnya mungkin netizen penasaran, tipe cewek spesifik Kak Satria tuh apa sih? Specifically. Oke. Ini biar nggak salah cara penyampaian. Yang pertama cantik itu relatif ya. Tapi untuk yang benar-benar dominan banget itu yang agak-agak cindo. Oke, yang agak-agak cindo. Dia Indo tapi ada cindo-cindonya gitu mukanya. Walaupun lokal juga nggak apa-apa. Ya cindo lokal udah sih kayak kalau itu saya nggak no offense semuanya, cuma
kurang interest aja. Karena pernah di Bali waktu itu kita di Lava Vela, inget banget ada cewek lewat, kayak nggak banget itu smell-nya. Sedangkan kan aku kan tipe cowok, bukan dia yang manja-manja ya. Aku kemana-mana pakai body mist, pakai ini, pakai itu, ngerti nggak sih? Aku bener-bener berusaha buat ngerawat diri aku banget, walaupun kesannya agak sedikit maghrib kayak gitu. Aku tipe orang yang ngerawat diri. Kebersihan buat aku sangat penting. Berarti suka tipe yang mulus gitu ya? Iya. Mulus. Oke, mulus. Oke, tapi ada specifically nggak sih Kak yang kayak bodinya harus begini gitu? Yang penting nggak tobrut aja sih. Oh, nggak suka tobrut Nggak. justru? Aku tim nasi KFC. Kenapa kayak gitu tau nggak? Nggak tahu kenapa. Biar aku yang jadi mekaniknya. Biar aku yang ngolah kayak gitu. Oke lah, mantap. Yang lebih gitu sih. Oh, jadi lebih suka membentuk ya? Iya, daripada gitu dah pokoknya. Oh. Tapi kalau misalnya sama yang oplas suka nggak? Enggak dong, Oh, kan itu enggak. ciptaan dari Allah. Masa kita filler hidung atau apa gitu kan Nggak nggak suka boleh. ya? Iya. Oh. Nggak banget, kita apa adanya aja lah. Apa adanya aja, karena kamu juga apa adanya gitu ya. Oh, oke. gitu. Tapi sering banyak nggak sih Kak Satria dapet kayak DM ngajak gitu cewek? Wow. Banget. Ini kalau Instagram aku, kan Instagram aku sekarang lagi disuspend kan. Jadi aku sementara ini kayak pakai dump account gitu. Itu sebelumnya bener-bener kayak mungkin Vio juga tahu itu bener-bener banyak dari cewek ngajak begini, ngajak begitu, minta begini, minta begitu tuh banyak. Karena mungkin personal branding yang menurut aku udah cukup kuat ya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Kalau kita boleh tahu, kenapa sih Kak IG-nya kesuspend? Kalau berdasarkan Instagram ini, di situ disampaikan kalau aku melanggar paduan komunitas Instagram. Salah satunya terlalu aktif di Instagram. Terlalu aktif. Kayak gitu. Tapi mungkin ada pihak eksternal yang berusaha take down atau apa, aku nggak tahu juga karena nggak ada bukti konkret kan, kayak gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kan katanya Kak Satria punya pacar. Sebenarnya pacarnya tuh di-publish nggak sih? Nggak. Why? Karena aku nggak mau samain dia sama kayak talent-talent pada umumnya. Di sisi lain dia juga merasa kayak nggak secure aja. Nggak secure aja, dan dia ini orangnya juga nggak, apa sih namanya, fotogenik ya apa? Gitu. Jadi kalau ceweknya cantik tapi kalau disuruh foto dia nggak bisa ngasih ekspresi yang sesuai sama ekspektasi kita. Oh. Iya, itu salah satu profile. Dia nggak mau terlalu kayak menonjol, terus juga kebetulan kepribadiannya introvert. Oh. Gitu. Oke. Jadi emang nggak pernah dipublish dimanapun ya sebenarnya. Ada di salah satu konten TikTok aku, tapi aku nggak bisa tunjukin ke publik. Kalau kakaknya mau tahu, aku bisa kasih tahu. Oh iya, oh gitu. Emang tipikal cewek yang emang nggak mau numpang tenar ya berarti. Oh. Dia bener kayak itu hidupnya biasa-biasa. Oh, biasa-biasa aja. Ya. Dari tadi nih Kak Satria sibuk sih sama luka-lukanya guys. lagi nyeri-nyerinya guys. Lagi nyeri-nyerinya banget ya. Bolehlah nanti kalian kasih semangat lah ke Kak Satria ya. Buat nanti pertandingannya, buat nanti recovery-nya gitu kan. Biar bisa ada dukungan nih dari kalian-kalian semua gitu sih. Nah, Kak Satria sendiri nih kan dari tadi kita kayak ngomongin soal cewek ya. Nah sebenarnya kan tadi kan aku juga sempat kaget karena badikannya Kak Satria juga. Nah aku sempet dapet informasi juga kalau Kak Satria tuh pernah sifilis ya? Betul. Oh. Itu umur aku 14 tahun kalau nggak salah. 14 tahun? Iya 14 tahun, I guess masih kelas 3 SMP. Kalau nggak salah. Kelas 3 SMP? Udah kena Aku udah sifilis? cukup wild di situ karena kan di rumah dikasih kebebasan ya. Dalam arti cuma ada kakak dan mbak, dan rumahnya juga cukup agak lumayan besar. Jadi kayak kita masing-masing kakak beradik ya punya space sendiri gitu kan. Lu di kamar lu, gue di kamar gue, udah jangan ganggu gue, lu gak ganggu lu gitu. Jadi bebas saya mau masukin cewek, mau ngapain. Oh jadi emang beneran bebas ya dari dulu? Jadi sering banget aku ya kayak berhubungan gitu sama cewek. Oh. Pada saat itu. Pada saat SMP. Mungkin ini netizen juga penasaran pertama kalinya tuh kapan sih Kak? Sama mantan aku blasteran, aku inget banget.
umur 14 tahun itu kelas 3 SMP. First time ya? Blasteran? Ya. Oke. Satu sekolah? Beda sekolah, Oh, beda inisialnya sekolah. A. Inisialnya A. Jadi buat kamu kalau kamu nonton, nah, you're the one. Tapi tuh selama kena sifilis tuh pengobatannya gimana tuh Kak? Ada dua metode yang bisa diterapin. Yang pertama itu bisa disuntik, di bagian pantat. Yang kedua tiamisin 1000. Tiamisin 1000 ini efektif banget buat ngobatin berbagai macam IMS Oke. atau infeksi menular seksual. Ini bagian dari sex education sebenarnya, kayak gitu. Dan ini tingkatannya sangat rendah dibandingkan AIDS dan HIV. Dan aku juga sempat baca itu beberapa komentar nih, orang nggak takut HIV gini-gini. Jawaban aku yang kebal sama mereka. Oke. Karena aku udah bener-bener terlalu sering konsumsi itu. Dan aku nggak, setiap aku mau kayak gitu sama perempuan pada saat itu, aku selalu profiling dulu. Ini cewek nggak asal-asalan kayak yang nongkrong di Blok M atau yang dari aplikasi hijau. Nggak, aku nggak kayak gitu. Aku bener-bener target aku kalau nggak ya masih virgin, ya kalau nggak ya yang bener-bener kalangan menengah ke atas, yang nggak asal dipakai sana sini kasarnya, maaf kayak gitu. Jadi aku bener-bener filter banget cewek yang bener-bener bisa aku ituin. Oke. Bener-bener sepiki itu. Tapi sebenarnya ada efek sampingnya nggak? Tiamisin 1000 nggak ada sih, justru efektif banget. Oke. Jadi ketika dikonsumsi langsung ngerasa lebih steril. Oh. Air pipis pun jadi lebih bersih. Kuman-kuman semua dibersihin semua. Wow. Kayak jangan sampai ketemu cewek yang kotor. Gitu. Kalau sekalinya ketemu cewek yang kotor? Aku nggak lanjutin. Biasanya itu baunya kayak ikan cuek. Kayak Ikan terasi cuek dia baunya, tuh? kayak maaf di sini aku harus sampein baunya itu mirip-mirip kayak keputihan. Amis, benyek, ini nggak ada yang nggak beres nih berarti nih, udah itu aku stop. Oh. Di situ aku stop. Kayak gitu orang. Ini info baru sih, info baru ya, info baru. Ilmu Mau banget sih. secantik apapun dia, kalau misalkan aku ngerasa ada yang benyek-benyek atau bau terasi ikan cuek, aku nggak bakal lanjutin. Oh, oke. Karena berarti bukan aku yang bermasalah, dia bermasalah. Nggak bisa merawat diri. Iya, betul. Jadi aku selalu cari yang kurang lebih setara lah sama aku. Secara ini. I see. Nah, tadi kan Kak Satria sempat ngomong ya, sempat suka sama yang virgin juga. Nah, itu berapa kali tuh sama yang virgin? Berapa kali? Berapa kali cewek yang aku iniin? Virgin? Mungkin ada 16 orang. Sampai 16 orang. sejauh ini. Sampai lah. Segitu kurang lebih. 15-16 ya. 15-16. Aku kurang pasti yang satunya ini soalnya. Oke. Aku selalu ngitung. Karena berasa kali ya? Iya. Kayak gitu. Dan feel-nya dia beda. Lebih ngejepit. Lebih nyedot. Kayak belut. Belut kan transparan. Iya. Transparan edukasi. Iya. Ya, itu dulu. Kalau sekarang aku cuma mau pasangan aja. Oh, mau pasangan aja. Ya. Lumayan Jadi terbuka malu, ya. guys. Gak apa-apa kan, santai aja kan kita. Santai-santai aja. Speechless anjir. Kak Satria sering dapet cewek kah di klub? I don't chase, I attract. Jadi setiap aku datang ke klub, aku nggak pernah kayak sesudah aku dikenal publik ya, aku nggak pernah datang ke klub, aku datengin cewek, aku ajak kenalan gitu, aku nggak ngelakuin hal-hal yang mostly orang-orang lakuin. So rata-rata mereka justru yang ngeliat aku nih di tempat itu sebagai center. Oh. Jadi rata-rata mereka yang datang ke table gitu atau minta tolong security atau waiters, misalnya tulisin ada tuh kan bisa ditulis di depan kan, Satria Mahathir dapat salam dari table-nya, akhirnya dapat sorotan gitu. Ntar ngedatengin aku, ngajak foto atau apa, ntar dari situ semuanya dimulai. Oke, dari situlah semuanya dimulai. Oke. Jadi bener-bener aku nggak ngejar mereka atau apa. Jadi belakangan ini tuh iya gitu, intinya perempuan yang kayak datang aja. Aku nggak berusaha buat mencari dan sebagainya, enggak. Oh, berarti banyak yang suka sama kamu ya? Aku nggak bisa bilang kayak gitu, tapi kalau aku lihat-lihat di komen, mungkin aku punya
punya ciri khas aku sendiri sih. Mungkin di sebagian dari mereka itu ngeliat aku sebagai cowok yang atraktif, sebagian cowok yang red flag, itu kan macam-macam. Iya, Kayak benar-benar. gitu. Aku harus bisa lihat dari dua sisi yang beda. Oke sih sebenarnya. Kak Satria ini sebenarnya ya. Lumayan Kak. Iya. Nggak yang sejelek orang-orang di komen sih ya. Karena yang di komen tuh kan pasti kayak Satria udah ngobok-ngobokin semua. Enggak lah. Tapi pernah kayak nyadar nggak sih lu tuh sebenarnya disukain tuh karena apa selain karena atraktif? Apa karena uang lo gitu? Tiga Kak, ini bukan sekedar rumus ya, tapi ini juga hukum Oke, hukum. yang menurut aku perlu diterapin sama laki-laki. Oke. 3 hal paling gampang buat attract perempuan. Yang pertama itu kualitas. Oke. Perempuan itu suka kualitas. Jadilah cowok yang berkualitas dengan berbagai macam cara. Apapun itu, kualitas nomor 1. Yang nomor 2 itu kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan untuk melayani, kemampuan untuk serving, kemampuan untuk banyak hal. Menjemput, membelikan ini, itu kan semuanya mencakup keseluruhan kan. Yang ketiga integritas. Kita harus apa? Kita harus punya komitmen, kita harus loyal, kita harus royal juga. Banyak. Jadi ketika ini dikombinasiin, mustahil kita ditolak. Oh. Ya. Tapi Kak Satria udah jalanin tiga-tiganya? Udah? Udah. Ini udah aku terapin cukup lama. Cukup lama? Dari kapan tuh? Dari 2023 akhir. 2023 akhir. Oke, 2023. Nah, berarti selama Kak Satria menjalani sebuah hubungan, gak pernah ada dong cheating? Aku sifatnya nggak terikat sama perempuan, Kak. Jadi, karena pada apa ya, gimana cara penyampaiannya biar nggak salah ya. Karena aku baru pacaran sama cewek 2 minggu terakhir ini. Jadi aku cuma terikat sama dia, tapi di sisi lain aku ya itu tadi diizinin mican dan sebagainya. Itu kan mau nggak mau kan aku harus tetap ngelakuin itu gitu loh. Jadi itu bukan bagian dari cheating sih menurut aku, karena aku diizinin gitu, dan aku punya boundaries sama mereka. Gitu, dan aku juga selalu berusaha buat ngebangun trust pasangan aku. Jadi dia nggak mikir kayak nih nanti dia gini Pak, kayak gitu sih. Dan aku bersyukur banget punya pasangan yang bisa ngertiin aku di situ. Tapi berarti selama kamu hidup, kamu nggak pernah cheating dong? Pernah. Oh, pernah. Cheating itu menurut aku bukan penyakit, tapi cheating itu habit sih menurut aku. Iya. Iya kan, ada yang menurut orang penyakit, ada yang menurut orang lain habit. Menurut aku habit. Habit. Kenapa tuh? Habit karena udah pernah nyobain belum? Belum. Nggak pernah lah. Ada adrenalinnya, ada berbagai macam perasaan itu dijadiin satu, ada dekannya, ada serunya. Adiksi. Dan aku pernah ke psikiater di Dharma Wangsa, rumah sakitnya, nama dokternya Dr. Richard. Aku sampai adiksinya sama perempuan itu aku ke sana. Ini aku udah di versi jauh membaik. Jauh membaik. Sebelumnya itu parah banget. Aku setiap ngeliat cewek cakep dikit, wah ini enak dipakai nih, wah ini enak pakai, sampai rusak otak kayak gitu, bayangin. Iya beneran. Tapi aku kan konseling kan, akhirnya dok ini gimana ya, saran terbaik yang dokter bisa kasih buat aku apa ya? Nanti kamu konsumsi obat ini dikasih resepnya sama dokter Richard. Ntar aku ambil ke apoteknya tuh kan, resepnya apa segala macam, baru down payment kan, kayak gitu biasanya. Aku ngerasa membaik karena sebelumnya aku ngeliat perempuan ini bukan sekedar manusia, individu, bukan. Aku ngeliat perempuan ini barges, bahasanya anak muda zaman sekarang kayak gitu. Makanya sekarang udah nggak kayak gitu sih, tapi aku udah normal. Udah membaik semenjak ke psikiater. Oh, berarti membaiknya juga baru-baru ini ya berarti? Januari, Februari, Maret. Pas tanding sama Fahmi bulan apa? Mei ya, Dut ya? Mei baru membaiknya. Dan berkat boxing inilah aku dibantu. Karena kan kalau boxing kan kita kan nggak boleh terlalu sering berhubungan kan, itu kita bakal kekurangan cairan, sedangkan stamina dibutuhin. Belum yang lain-lainnya ya kan, kayak rokok apa segala macam. Aku ngerasa boxing ini ngebantu aku aja sih, lifestyle aku jadi lebih sehat dan sebagainya. Oke. Jadi pengalihannya gitu ya, pengalihan pikiran mungkin ke boxing gitu kali ya. Karena kalau nggak ada boxing, perempuan ini salah satu adiksi terberat aku selain rokok. Kebetulan aku nggak peminum dan aku juga bukan pecandu narkoba. Jadi 2 inilah
Kalau nggak rokok cewek. Ini adiksi terberat aku 2 ini. Oke. Kayak gitu. Dari dulu ya berarti itu. Dari umur aku Nih. Dari umur aku 16 lah. 16 tahun. Udah Wow. adiksi cewek itu. Wah, gila sih. Dan aku juga tahu ya, waktu itu kan sempat seliweran juga kamu viral. Itu tuh kamu waktu itu nikah di umur 16 tahun juga ya? Mm-mm. Wah, Dan karena MBA iya. di Jakarta ini, buat aku ya pergaulannya itu sangat-sangat bebas. Bahkan ketika aku diundang kolektif misalnya keluar kota, contohnya let's say Surabaya, aku tuh minta ridersnya aneh-aneh. Jadi ridersnya itu aku minta ada cewek buat ada di table aku dan buat aku iniin nantinya. Dan mereka bersedia kasih itu. Oke. Jadi itu salah satu riders yang menurut aku kayak pada saat itu menarik banget. Cuma untuk saat ini ya itu udah ada perubahan. Ada Aneh-aneh. perubahan. Kalau sekarang aku mintanya kayak boxing dong, gini dong, gitu. Kayak gitu. Oh, justru lebih baik lagi ya karena jadinya ke boxing gitu ya. Oh, keren sih. Kayak gitu. Dan boxing ini mulainya tuh sebenarnya dari kapan sih, Kak? Kalau dulu tuh aku sama Malik itu aku anggap setting ya, karena kan di situ aku nggak ada persiapan sama sekali ya, itu di 2023, makanya aku jadi kayak ayam sayur begini-begini kan. Jelas ya kan yang sempat viral banget itu. Iya. Itu nggak ada persiapan sama sekali, aku ngeliat boxing kayak sesuatu yang apalah gitu ya kan, aku masih lagi naik-naiknya ya kan, cewek sampai sini pada nge-DM, panas banget darah rasanya kan. Oke. Iya kan? Terus ya udah akhirnya dari situ aku nggak terlalu ngelirik boxing 2023 sampai aku ada pertandingan di 2024, aku masih sama main-main juga, masih sering lagi maaf papa baru meninggal ya kan, terus asuransi kan turun. Aku jadi kayak ya gitulah terus ya kan. Iya. Terus abis dari situ sama si Bayam Sore tuh, dari situ aku mulai serius. Oh. Makanya dari Bayam Sore aku menang, terus ketemu Fahmi kemarin aku menang, aku baru mulai serius kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya Ksatria ini juga bukan main-main ya, tapi emang beneran serius untuk boxing ya. Iya. Cuma kemarin mungkin fase main ceweknya aja lagi on fire-nya, lagi di prime-nya kayak gitu. Sekarang udah bukan prime ya, sekarang menurut aku prime-nya boxing, bukan prime-nya main cewek. Kalau dari Ksatria pribadi mau call out siapa nih kalau pengen boxing? Jaden beneran. Aku lagi kejar Jaden dari kemarin. Aku tahu jam terbang dia lebih unggul daripada aku. Dia kan sempat nantang aku tuh kan, Satria Mahathir ya kan. Gue tunggu lo di Beyond 3, 4, 5, 6, 7, 8 pun gue ya apalah gitu cara penyampaian dia pada saat itu. Dan aku mau sampein kalau sekarang aku udah siap. Aku udah cukup matang secara fundamental. Fisik aku udah mulai, ya walaupun kecelakaan, tapi aku udah ngerasa fisik aku udah bagus. Tinggal kurangin rokok aja karena susah kan aku perokok berat. Kayak gitu main cewek udah enggak sih, karena udah punya pacar ya, paling mican-mican aja. Cuma mental aku udah cukup di atas rata-rata sih buat ketemu Jaden. Tinggal perbanyak jam terbang aja sih, ngejar dia di situ. Beyond combat, I'm ready. Jaden, I'm coming. Mantap. Oke, tapi nih kakak sekarang kan udah punya pacar. Itu tuh udah lama belum sih pacarannya? 2 minggu. 2 minggu. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Tadi kan aku sampein. Oh iya, mungkin aku agak skip ya. 2 minggu. 2 minggu pacaran, kirain aku udah Tapi kan aku living together. Oh, I see. Di kosan aku. Jadi apa-apa ya aku serba transparansi. Dia tahu password HP aku, dia tahu habit aku setiap hari latihan, jam-jamnya dia juga tahu. Jadi nggak ada yang harus bikin dia worry sih seharusnya ya. Iya. Berarti Ksatria kesini, Ksatria kecelakaan, berarti dia juga tahu ya? Tahu. Oh. Pertama kali aku langsung ngomongin dia sama kakakku. Udah. Baru pelatih. Oke. Aku juga ada dapat info ya, maksudnya berseliweran lah di sosial media. Ksatria itu pernah nipu ya, Pernah. carding. Pernah, bukan carding, lebih tepatnya penipuan menggunakan iPhone. Oke. Itu di 2021. Oh, 21. Jadi aku ini korban dari orang yang namanya itu
dia ini bisa dibilang mafia lah, mafia dari berbagai macam konteks. Oke. Dan kebetulan aku bermain sama dia, aku nggak tahu kalau dia ini mafia. Karena dia menutupin dirinya kan, jati dirinya ini ditutupin sama dia. Akhirnya aku terjebak ke permainan yang dia buat, alhasil ya udah terjadilah itu semua. Oh, jadi Gitu. sebenarnya kakak juga dibohongin sama orang ya ibaratnya. Bahkan aku datang ke Polda, Polda Bali pada saat itu pas aku sampein semuanya, aku transparansi, aku nggak dikenain. Dan pas sampai Jakarta, aku bahkan ke Mabes, aku nggak dikenain juga. Karena bisa dilihat sendiri, keluarga besar Mabes Polri. Wih. Gak mungkin aku nggak dibentuk sama papaku buat jadi, apa ya bahasanya, kriminal lah. Kayak gitu. Karena emang waktu pada saat itu emang Kak Satria memang disalah-salahin ya. Sampai waktu itu juga viral juga kan di TikTok. Kalau Kak Satria tuh udah nilep uang orang sampai miliaran. Padahal nggak ada aliran dana satupun ke rekening atas nama Satria Mahathir. Kan kalau mau ngelaporin orang minimal punya 3 bukti. Satu misalnya apa, 2 misalkan apa, 3 apa. Dan aku nggak terbukti di situ. Buktinya cuma cetan aja. Dan bukti cetan itu nggak akurat. Oh. Dia punya 3 bukti. Oke. Aku juga agak salfok sih sama logo ini, emang ditempelin di seluruh keluarga. Enggak sih, kebetulan ini ada di sini dan di mobil aja. Oh. Kalau di mobil tulisannya KBP 3, Keluarga Besar Putra Putri Polri. Oh. Jadi kayak mereka tuh punya kode etiknya sendiri gitu kan. Walaupun ayah kakak udah almarhum gitu ya. Privilege masih tetap berlaku. Oh, oke. Asal ya aku nggak aneh-aneh kayak contohnya, let's say aku misalkan karena aku punya kemampuan boxing nih tiba-tiba aku yang secara emosi tidak stabil, aku aniaya orang, ya aku kena dong Kak. Kayak gitu loh. Jadi ya masih ada porosinya lah. Oh, oke, I see. Tapi waktu itu juga sempet dapet isu untuk penganiayaan juga ya Kak? Atau apa tuh? Ke siapa? Waktu beberapa tahun lalu. Hah? Di Batam. Itu bukan nganiaya, itu ngemop aja Kak. Karena dia ngutang. Oh. Nilainya 200 juta dan ngutangnya itu ke kakak kandung aku. Oke. Iya, dan itu kan uang asuransi dari papaku kerja keras ya kan. Terus tiba-tiba asuransinya turun ke kakakku. Kakakku diutangin 200 juta. Sedangkan aku perantara di antara mereka. Aku nggak mau lah nih jadi sindikat. Karena buat aku uang itu sangat sensitif. Entah itu buat teman, sahabat, buat tim internal, siapapun. Uang sangat sensitif. Aku kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini buat aku uang sensitif banget. Sedangkan ini masalah ada di antara kakakku dan sahabat aku sendiri. Dan dari awal aku udah warning ke mereka, kalau urusan keuangan aku nggak mau ikutan. Aku selalu bilang gitu, aku nggak mau ikutan. Lu gua. Dan ya udah akhirnya gimana mereka sekarang? Nggak bisa nyelesain itu semua. Yang satu kabur, adanya aku kemarin di Jogja sampai pindah kos, sampai nggak masuk kuliah juga. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa kakaknya yang namanya mungkin dia bayar orang, dia kan mafia kan. Aku tahu apa aja yang dia kerjain. Aku tahu lah kartu asnya. Mungkin dia salah satu orang yang jadi penyebab Instagram aku ini di take down. Oh. Kayak gitu. Aku tahu wataknya kok dia kayak gimana. Oke. Jadi sebenarnya banyak musuhnya ya justru. Aku nggak punya temen, nggak punya musuh, tapi kenalan aku di mana-mana Kak. Iya. Bahkan di rumah aku aja ada ajudan gitu. Dari kakakku gitu buat memang yang ditugaskan untuk melindungi keluarga kita dari ancaman-ancaman yang buat kita tuh nggak seharusnya ada lah. Kayak gitu. Oke, well ternyata emang sebenarnya agak berat ya konfliknya juga ya. Blunder aja sih menurut aku mereka ini. Yang mereka ini bikin surat perjanjian, tapi kalau dihukum itu bahasanya apa ya? Aku lupa deh. Yang nggak sah di mata hukum tuh apa bahasanya, lupa deh aku tuh. Jadi dia tuh nipu kakakku di surat perjanjiannya ada yang disalahin. Jadi seakan-akan ini nggak konkret. Jadi kalau kakakku ngelapor nggak bisa, karena ini surat perjanjian nggak konkret. Oh, I see. Oh, dan masih belum terselesaikan sampai sekarang? Belum terselesaikan, dan sejauh ini aku sama kakakku sih udah berusaha buat ikhlas. Kakakku juga bilang kayak gini, udahlah cuma 200 juta gitu ya kan. Biarin aja, kata dia kayak gitu. Ntar rezeki bakal datang dari yang lainnya. Dan aku pikir ya udahlah daripada ntar aku timbulin keresahan baru ya kan. Aku teror keluarga mereka, aku apain, udah cukup lah.
Karena gini Kak, buat aku orang miskin itu gak akan pernah bisa menang lawan orang kaya. Orang kaya gak akan pernah bisa menang lawan pemerintah. Dan sedangkan kalau kita lihat dari strata sosial antara keluarganya musuh aku ini, ya musuh lama aku sekarang sih, aku udah gak main musuh sekarang. Dari strata sosial itu sama aku jauh Kak. Dan mau dinilai dari garasi, semua kendaraan yang mereka punya satu keluarga, atau dari rumah, atau dari HP juga nggak apa-apa. Kita udah beda kelas lah saya. Kayak gitu. Jadi aku rasa ya udah kita move on lah, kita next level aja. Level up aja. Jadi berarti udah berusaha untuk ikhlas ya untuk sekarang. Yes. Nah, ada rumor nih ya. Nah, ada rumor mungkin teman-teman netizen juga udah pada tahu nih kejadian beberapa tahun lalu. Katanya Kak Satria sempet ngehamilin cewek lain ya? Siapa? Chelsea Patricia. Setting itu. Oh, jadi ternyata itu settingan. Setting itu. Jadi settingan. Itu salah satu cara aku buat ngerubah keadaan, itu kejutan buat publik yang aku kasih. Istilahnya pengen bakar FYP lah gitu. Oh. Nih kan ada sampai ada tato ini. Iya. Tahu nggak ini tato apa? Apa tuh? Ini logo trending FYP, guys. Oh. Ada di sini. Oh. Jadi aku udah bener-bener ngikat diri aku sama industri ini. Depan dan belakang layar aku bisa. Oh. Karena basic utama aku sebenarnya social media spesialis. Oh. And then pengetahuan-pengetahuan yang aku tahu, aku terapin ke diri aku sendiri. And then, paham. Tapi untuk gebrakan sekarang selain boxing ada lagi nggak Kak? Selain boxing, aku orangnya out of box, itu yang udah pasti. Aku orangnya juga susah ditebak. Ntar tiba-tiba timbul pemikiran-pemikiran yang di luar ekspektasi, dan aku terapin itu. Oh. Jadi sebenarnya itu cuma gimmick buat ramein gitu ya? Gimmick. Sampai waktu itu aku lihat juga sampai diundang ke podcast. tapi kakak tuh kayak agak menyesal nggak pernah melakukan hal kayak gitu? Nggak ada yang aku sesalin di hidup ini kecuali nggak ikutin apa kata papaku, yaitu masuk Taruna buat jadi akpol. Itu dong penyesalan terbesar aku dan satu-satunya penyesalan di hidup aku. Oh. Nggak jadi akpol. Nggak jadi akpol. Yes. Kenapa tuh? Akhirnya menyesal. Karena kelas 9 aku bikin tato di sini. Karena kalau aku bikin tato di sini, aku nggak bisa masuk Tarnus. Aku takut waktu itu soalnya banyak omongan, di Tarnus senioritasnya keras, gini, apa segala macem. Dan aku ya agak juga Kak, gitu ya kan. Kira aku bikin tato aja biar nggak masuk Tarnus. Oh. Kayak gitu. Oke. Itu kelas berapa tuh? Kelas 9? Kelas 9 SMP. Wah. Itu tato pertama ya berarti? Oh. Oke. Wah, banyak juga sih. Tapi aku ngeliat Kak Satria ini banyak banget tatonya. Iya, lumayan. Terakhir nato tuh kapan, Kak? Last week, minggu kemarin. Oh ya, tato terakhir tuh apa? Nih, yang aku bilang tadi. Oh, yang ini ya. Oh iya. Ini buat lebih terikat sama combat sport aja. I see. Nah, ini kan sekarang kan Kak Satria lagi ke arah yang lebih baik lagi nih ceritanya. Nah, untuk 5 tahun ke depan ada kebayang nggak sih Kak Satria tuh pengen jadi apa? Udah tahu arahnya. Dan insya Allah pasti terjadi. Aku jarang gagal soalnya Kak. Wow. Yang pertama, atlet itu udah pasti. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha? Iya. Oke. Itu aja sih 2. Dan ketiga ya, mungkin ya aku bisa nge-branding diri aku lebih dari yang sekarang. Karena ya makanan sehari-hari aku kan ada di dalam ini, HP ini kehidupan aku Kak. Aku nggak bisa banget lepas dari ini kalau katanya. Yuk, udah kayak dilem tangan aku sama di sini. Susah lepasnya. Oh. Iya, dikit-dikit main HP, pas segala macam. Jadi untuk gambaran 5 tahun ke depan, di umur aku 26 tahun, aku udah di gambaran jadi apa. Apakah di saat itu Kak Satria berpikir, wah gue di umur 26 tahun mungkin gue bakal settle? Atau sebenarnya sekarang udah settle kok. Oh, sekarang udah settle? Alhamdulillah. Oh, udah settle. Sudah. Udah settle dari segi semuanya, udah siap? Dari finansial sudah. Dari mental juga sudah stabil, sudah pendewasaan diri juga udah ada. Yang belum pasangan yang benar-benar diseriusin aja sih buat masuk ke jenjang yang lebih pernikahan gitu contohnya. Kan sekarang statusnya pacaran. Tapi oh iya, aman aja itu. Aman aja. Tapi kayak ke depannya berarti ada rencana untuk menikah lagi ya? Ada. Gitu. Dan untuk ini bisa jadi salah satu kejutan buat publik. Ada 2, aku bisa nikahin
pacar aku yang sekarang, atau aku bakal nikahin salah satu followers aku. Kenapa jadi tiba-tiba nikahin followers? Nah, iya, sebenarnya random things aja sih, kayak Oke. kayaknya menarik deh kalau misalkan kan aku bikin videonya gitu 60 detik di TikTok gitu Oke. kan. Ya kayak gue cari nih, gue pengen nikah gini yang bersedia gini. Oke. Nanti dari situ kita filter. Misalnya ada 50 orang nih, yang 49-nya dipakai, yang satunya dinikahin. Wow. Ntar alasannya apa? Test drive. Test drive. Iya, boleh. Astaga saat bercanda guys. Serius kok. Tapi ada nggak sih dari salah satu followers kakak atau yang DM kakak pernah kakak ajak jalan atau something? Lebih dari itu juga udah ada. Oh. Iya. Mungkin dihitung? Enggak. Aku udah berhenti ngitung di tadi itu. Enggak, maksudnya dihitung yang untuk pernah ngajak followers berapa orang kira-kira? Nggak pernah ngitung banyak kok. Oh, banyak. Tapi di Instagram yang di suspend ya, bukan Instagram yang sekarang kayak gitu. Banyak banget, apalagi model-model gadis sampul. Model-model gadis sampul ada yang sampai DM? 4 orang lah. 4 orang, wow. Wah, beneran. Ada yang aku nge-DM duluan, ada yang di DM duluan, sekedar reply story. Oke. Tapi mereka nggak pernah, biasanya orang-orang kayak gitu mereka tertutup. Mereka biasanya pakai second atau third mereka dulu nih. Oke. Tapi setelah diulik lebih dalam, oh dia bagian dari gadis sampul ternyata. Oh, empat-empatnya itu bukan pakai first akun? Yang satu pakai, aduh, nggak ada ininya. Terus Oh, iya, ada iya, ditunjukin nih satu-satu nih. Oh. Iya. Lebih valid kayak gitu. Valid ya. Tapi yang second akun juga ada nggak? Yang udah mulai ada yang DM? Ada tapi kalangannya yang catut gitu sih, kalangan sorry banget itu. Iya. Kayak nggak layak aja buat ditemuin. Iya. Kayak apalagi kecelakaan ini kan nggak layak nih buat ditemuin. Tapi sorry ya guys ya, semua nyusahin ya. Maaf ya. Ini. Gak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya emang lumayan picky ya Kak Satria. Walaupun dikenal sebagai fuckboy, tapi ternyata sepicky itu. Iya, termasuk. Bukannya aku so jual mahal atau aku misalkan ngerasa kayak NPD atau star syndrome, tapi enggak, memang aku picky di konteks ini karena kan kita kan seks itu kan kebanyakan dari apa ya? Energi exchange apa gitu. Kalau nggak salah S-nya aku lupa. Spiritual energy exchange atau apa gitu. Jadi kita kan bertukaran energi, seluruh energi negatif dan positif kita kan saling bertukar kayak gitu. Makanya aku ngeliat-ngeliat orang juga gitu, nggak sembarangan. Oke. Jadi kalau misalnya Kak Satria udah ngelihat, wah ini bukan tipe gue dari kalangan ya menengah ke bawah gitu ya, berarti udah yang kayak langsung enggak ya. Paling udah sekedar ya udah mican biasa aja. Mican biasa. Iya. Mimi cantik. Mimi cantik. Nah, waktu itu juga di tahun 2021 apa 2022 sempat viral juga yang work. Itu aku dicekokin sama cewek-cewek Kak. Aku tuh sebenarnya bukan peminum alkohol. Tadi kan aku udah perjelas, adiksi aku tuh cuma 2, rokok, dan cewek. Dan pada saat itu aku diharuskan karena lingkupnya semuanya peminum ya kan, aku dicekokin minuman apa segala macem. Jadi social drinker aku kan secara nggak langsung, dan aku kelebihan alkohol. Muka aku pokoknya kalau udah banyak alkohol tuh pink, merah. Gitu, dan ya udah aku mabok dan aku kayak ngapain kayak gini. Aku cuma masih kayak masih terlintas di pikiran aku ngapain sebenarnya kayak gini-gini gitu, dan akhirnya sorry ya aku mabok gitu. Kayak ngapain say sorry gitu sebenarnya kan. Coba kita pikirin ngapain say sorry gitu ya kan. Baru ngomong this is cogil. Ngapain gitu. Aku pas aku lihat apa banget, tapi menghibur sih, cukup menghibur pada saat itu. Menghibur banget sih. Menghibur banget. Itu apa viewersnya kalau nggak salah 56 juta itu. Ngomong kayak gitu. Ya kan sampai banyak yang ngikutin kan, Arik semuanya pada ngikutin kan. Sempat jadi trend center berapa minggu tuh, 3 minggu pas aku evaluasi terus kan. Oke. Terus kenapa akhirnya tercetus cogil? Kata Cogil, karena aku nih cowok yang bisa dibilang meresahkan, Kak. Iya. Kan ketawa berarti setuju dong. Iya, benar.
benar. Cowok gila. Sebenarnya gilanya ini sih lebih ke meresahkannya aja sih. Meresahkan, iya. Suka ngelakuin hal-hal yang menurut aku itu ya tadi out of box. Terus juga aku kebetulan suka hal yang beresiko. Kayak gitu-gitu aku suka. Jadi ini meresahkan aja sih buat aku. Oke, meresahkan cowok-cowok juga mungkin yang punya pacar takut diambil satria gitu. Iya. Kemarin aku mincan di Starbucks, ternyata dia udah punya pacar. Nih, Apalagi? yang ini dia Oke. yang ini udah punya pacar. Oh, yang ini. Versi on the spot. Dia punya pacar dia. Udah punya pacar ternyata. Makanya aku nggak nempel banget kan. Nempel pas udah di kamera mati. Masih bonceng. Naik motor ya kan. Oke. Kayak gitu. Jadi gitu. Itu punya pacar dan diawasin sama pacarnya Nggak enggak? diawasin. Kebetulan mereka saling ngebebasin satu sama lain katanya. Oh. Nggak tahu. Open relation ya. Iya. Tapi menurut kamu tuh orang yang open relation tuh gimana sih? Apa nih maksudnya open relation? Iya, yang apa ya namanya, yang kayak lu terserah mau ngapain aja sama cowok lu, sama cowok lain apa cewek lain gitu. Yang penting kalau misalnya di rumah ya lu sama gue gitu. Tapi yang kayak lu di luar mau ngapain aja terserah, lu mau tidur sama cewek kayak, lu mau peluk-pelukan sama cewek kayak, ciuman sama cewek kayak gitu. Enggak sih, enggak seharusnya kayak gitu sih Kak. Oh, enggak kayak Baik gitu. kan pasangan itu kan kita kan harus ngejaga perasaan satu sama lain dan komitmen itu juga penting. Iya siapa lagi ya gitu sih, boundaries aja sih kalau buat aku sih. Yang penting kalau udah punya pasangan, terus kita suka kebebasan dan kebetulan diizinin, yang penting kita ada kesadaran diri aja buat terapin batasan-batasan tertentu aja. Oke, Kayak nih gitu. Kecuali ceweknya maksa ya, Oh, baru oke. Kalau maksa kamu mau? mau. Kalau cakep, kan dipaksa, ya kan? Kalau nggak dipaksa dibujuk biasanya. Ya udah. Oke. Biasanya tuh kalau misalnya cewek maksa atau membujuknya tuh gimana sih ke kamu? Menye-menye. Minyi-minyi. Bahasanya menye-menye itu gimana ya? Ini gimana? Lebih dari manja. Manja tuh masih kesannya masih kayak biasa aja. Oke. Karena cewek kan sifat alaminya mereka tuh cenderung lebih emosional daripada laki-laki. Jadi manja itu menurut aku biasa aja. Ada yang lebih dari manja, menye-menye namanya. Minyi-minyi. Ya. Nah, apa yang kayak gitu-gitu tuh. Apa yang kayak gitu-gitu tuh betul biasanya. Itu menye-menye baru. Iya kan? Ada kan? Iya, Itu ada. baru menye-menye. Oh, sampai kayak gitu. Gitu. Nggak mau pulang naik ini, anterin aja. Gitu. Itu menye-menyi, bukan manja dong, beda kan? Iya, minyi-minyi. Terus selain itu gimana lagi? Yang akhirnya bikin kamu, oh gas deh gitu. Aku nggak bisa kalau selain menye-menye. Kalau dipaksa justru aku malah takut. Oh. Karena aku tipenya itu cewek-cewek yang lebih feminim. Oh. Aku nggak suka yang tomboy dan aku nggak suka yang dominan. Kenapa? Kalau dominan kita bakal bentrok. Oh. Ya kalau misalkan ketemunya yang tomboy, wow takut banget. Kamu berarti main sama cowok dong. Ya kan? Tapi kalau feminim, wah, semakin dia anak rumahan, semakin dia baik-baik, semakin aku suka. Karena paling gampang buat ditaklukin. Kayak gitu. The real Starboy Jakarta sih. Gitu kurang Wah, lebih. gila. Oke. Dan menurut Kak Satria kan tadi sempat mention ya, kalau komitmen itu tuh sebenarnya penting. Tapi mungkin di sini netizen juga bertanya-tanya, waktu Kak Satria nikah dulu, apakah menurut Kak Satria itu komitmen penting? Penting. Pada saat itu. Dan sebenarnya kalau mau dibuka, ada yang namanya itu kausalitas, Kak. Aku pernah diajarin sama papaku, kausalitas itu yang artinya ada sebab, ada akibat. Jadi nggak mungkin aku ini selingkuh itu tanpa sebab, Kak. Gitu loh. Jadi sparks-nya itu dimulai bukan dari aku. Percikan apinya itu dimulai bukan dari aku. Jadi aku nemu satu aplikasi kalkulator, maaf ini harus dibuka biar lu sadar juga gue capek lain orang mulu. Ya kan? Jadi aku nemu aplikasi kalkulator di dalam HP dia. Mungkin salah satu dari kalian pernah tahu itu apa. Pas aku buka aplikasinya itu, dia nyimpen banyak memori. Sama ada sekitar 2 cowok. Sorry banget, ini harus dibuka. Kalau nggak gue yang dirugiin terus-terusan sama orang-orang. Net gue kayak paling ini aja. Jadi yang pertama itu dia masih terikat secara emosional dan fisik sama mantan pertamanya lah. Inisial K dah pokoknya. Terus yang kedua ada lagi foto sama cowok. Ya kayak gitu, mesra-mesra apa segala macam, nemu di aplikasi kalkulator.
Dari situ jiwa lover boy aku nih yang nggak punya track record selingkuh dan main cewek ini rusak. Oke. Rusak. Ngerasa bener-bener kayak dibunuh jiwa lover boynya. Habis. Dan akhirnya ya udah kecewa, aku silent treatment dia sekitar 2 hari apa segala macam, dan dia nggak berusaha buat ngebangun kepercayaan balik atau apa segala macem. Justru itu dia malah ngundang mantan yang ada di kalkulator itu ke rumahnya. Buat apa? Ya udah buat ngerayain ulang tahun dia, apa segala macam yang kayak gitu-gitulah, pokoknya hal-hal yang kayak gitulah. Terus juga sempat mau minta dijemput sama sahabatnya naik motor, apa segala macam, sedangkan udah nikah kan nggak boleh kayak gitu. Iya. Itu kan balik lagi boundaries kan dibutuhin, apalagi udah nikah, sifatnya udah lebih terikat daripada pacaran. Oh dari situ timbul lah perasaan gimana sih rasanya selingkuh nih, kayaknya apa sih nih. Akhirnya kita coba, dan akhirnya pas aku coba, oh selingkuh tuh kayak gini, ada perasaan bersalahnya, ada enaknya, ada juga. Balance dia, imbang. Serius imbang, ada enaknya ada enggaknya. Tapi aku saranin buat kalian semua yang nonton dan kalian semua yang ada di sini, jangan pernah ngelakuin itu, karena selingkuh itu habit, bukan penyakit kalau buat aku. And then dari situ ya aku udah mulai mati rasa kan sama dia. Cintanya udah mulai berkurang, terus hubungannya kita berdua juga semakin toksik. Ya udah nggak lama dari situ divorce. Kayak gitu. Jadi jangan orang-orang berasumsi lu Sat udah selingkuh ini. Enggak, semuanya itu dimulai dari si sebelah. Baru aku. Tapi tim internal kita pada saat itu nggak ngebiarin itu buat nggak ngebiarin dia buat ngebuka apa yang sebenarnya. Kenapa? Karena nanti branding mama mudanya rusak. Sorry, terlalu transparan. Aku orangnya door to door soalnya, gimana dong? Nggak bisa difilter mulutnya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini aku nggak bisa door to door orangnya, karena ntar branding mama mudanya rusak, citra positif yang dia udah gini ban rusak. Apa aslinya pasangan kan cerminan, bener apa nggak? Correct me if I'm wrong. Pasangan cerminan kan. Kalau kita ketemunya yang ini, berarti kita kayak gini, ya kan? Ya udah, akhirnya yang dikorbanin siapa? Aku yang dibilang kayak gini, aku yang dibilang kayak gitu. Dan ya udah akhirnya aku yang memberanikan diri buat speak up ke publik, sorry ya gue selingkuh apa segala macam, ini itu. Padahal ada sebab ada akibat. Oke. Jadi sparksnya dimulai dari kamu. Ini fakta baru sih. Yeah. Ini fakta baru banget. Ini nggak pernah aku sampein dimanapun, bisa dicari. Ini fakta baru sih, membuka fakta baru. Jadi The truth always win loh, dude. Ya serius, the truth always win. Jadi ya kebenarannya seperti itu, guys. Tapi nggak bisa nyalain sepenuhnya juga. Mungkin gue pada saat itu belum terlalu matang secara emosional, belum punya pengendalian diri yang kuat, gitu. Jadi ya udah. Oke. Oke, Kak Satria, lanjut ke sesi terakhir, pertanyaan netizen. What's that? Oke, yang pertama nih Kak, setelah video ranjang bareng 2 cewek viral, lu kan sempat bilang nih, hidup ini cuma acting. Jadi Rukia lo itu acting juga apa gimana? Itu buat ngilangin rasa penasaran aja sebenarnya. Oke. Beneran keluar nggak setannya ini? Oke. Gitu. Dan ternyata nggak, malah aneh, kayak cuma kan disuruh jongkok terus kaki disuruh silang. Yang dirasain apa? Cuma kaki kesemutan. Karena apa? Karena saking lama duduk. Bukan karena setannya keluar atau apa. Nggak tahu ya Kak ya, walaupun itu maaf ada memang ustadznya sudah berusaha ngebacain doa ini itu, tapi yang bener-bener aku rasain ya cuma kaki aku kesemutan aja, nggak lebih dari itu. Dan itu bukan saran dari aku buat Rukiah. Aku cuma ikutin aja. Aku disuruh Rukiah, oke, let's go. Gitu kan, aku orangnya easy going kan. Iya. Aku masih easy going. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya, asal nama Pupa Codol itu dari mana? Pupa itu Pak Pemuda Termuda, itu pertama kali dikasih dari mantan istri. Terus akhirnya diikutin sama ya fans cewek terutama, manggil Pupa. Nggak ada cowok yang manggil Pupa, cewek biasanya manggil Pupa. Terus kalau Cogil itu ya tadi karena meresahkan aja, kayak mirroring ke diri sendiri ya, evaluasi diri. Kok lama-lama gue makin sini makin meresahkan ya gitu ya kan. Kayaknya Cogil ya, kayak cocok deh Cogil. Akhirnya udah terjadilah Cogil. Oke. Gitu. Next, Bang Satria. Yes. Jujur lu beneran hyper ya? Hyper enggak sih, normal-normal aja Kak, sewajarnya. Tapi ketika udah nemu yang apa namanya,
satu frekuensi atau satu chemistry atau ketemu yang setipe, habis dia pasti. Oke, abis dia. Habis deh, selesai deh. Kayak gitu sih. Normal-normal aja, libidonya sama kok kayak kita sih cowok pada umumnya. Sama, punya hawa nafsu tapi nggak yang berlebihan itu enggak. Oh, Biasa enggak, aja. biasa aja. Berapa kali emang? Apanya? Kalau ngelakuin berapa kali? 2 kali cukup. Oh, 2 kali. Itu kalau lagi quality time ya. Overall segitu sih. Nggak yang kayak kan orang udah main sama pasangannya terus dia juga PMO kan. Wah, itu kacau juga tuh kalau kayak gitu dengkul kopong tuh. Oke, thank you Kak Satria udah Yes. hadir dalam podcast hari ini. My pleasure. Mungkin terakhir nih, dari tadi terakhir terus ya, terakhir nih, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada para netizen atau followers Kakak sekarang. Boleh dilihat di sini. Sampean apa ya? Stop normalisasikan kata obok-obok karena itu bener-bener lebih dari meresahkan ya. Karena di setiap konten gue ada komen itu, please stop aja, diganti yang lain gitu. Selain obok-obok, kobel-kobel kayak misalnya. Canda gaji, guys. Kalau bisa ya stop kayak gitu karena kasihan dari ceweknya kan belum tentu gobok-gobok. Kalau gue mau aja kan. Udah sih overall itu aja. Selebihnya ya stay positif, keep growing. Ya kita harus terus improve sih ke depannya. See you next year. Oke, siap. Oke, Kak Satria, ini benar-benar jadi perpisahan terakhir. Thank you udah datang di sini ya, Kak Satria, walaupun dalam kondisi habis kecelakaan. Oke, thank you guys yang udah nonton dan jangan lupa juga untuk jaket ini kalian bisa beli di Lugu Production, bisa cek di IG atau di sosial medianya Lugu Production ya guys. See you dan thank you yang udah nonton. Bye, sampai jumpa di Bye. meeting-meeting selanjutnya.